Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Jauh sebelum Nusantara mengenal Islam, tanah air kita pernah diselimuti oleh kemegahan dan pesona kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nama-nama seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Tapi di balik nama-nama itu tersimpan kisah tentang peradaban yang maju, seni yang indah, dan pengaruh yang meluas hingga ke berbagai penjuru Asia. Tahukah historian bagaimana pengaruh kerajaan-kerajaan tersebut? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan ini terletak di dekat Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Nama Kutai ditemukan pada prasasti Yupa. Selain nama Kutai, pada prasasti tersebut juga tertulis nama Kudungga, yang dikatakan sebagai pendiri dan raja pertama dari kerajaan Kutai. Prasasti Yupa ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Menurut para ahli sejarah, nama Kudungga dianggap sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh budaya India. Sedangkan keturunannya, Mulawarman dan Aswawarman, sudah mendapat pengaruh budaya Hindu dari India. Menurut laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Raja Kudungga juga pada awalnya adalah kepala suku yang memimpin daerah tersebut. Benda peninggalan kerajaan Kutai adalah 7 buah yupa yang berangkat tahun 475 Masehi atau sekitar abad ke-5 Masehi. Dari ketujuh yupa tersebut, hanya 3 yang bisa dibaca. Di antaranya menunjukkan silsilah Kudungga yang merupakan pendiri kerajaan Kutai. Mulawarman memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana di tempat suci Waprakeswara. Dan terakhir, Raja Mulawarman mencapai masa kejayaan dengan mengadakan kenduri emas dalam jumlah yang cukup banyak. Dan untuk mengenangnya, kaum Brahmana mendirikan tugu batu. Kebiasaan menulis di atas batu merupakan keberlanjutan tradisi megalitik. Karena di India tidak pernah ditemukan kebiasaan tersebut. Dari sini bisa dilihat kalau terjadi percampuran budaya antara budaya megalitik dengan budaya India. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai Maharaja Dharmasetia tewas di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa yang bercorak Islam. Kerajaan Tarumanegara berdiri sezaman dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berlokasi di Pulau Jawa dan bertahan sampai abad ke-7 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah seorang bangsawan asal Salankayana, India, bernama Maharesi Jayasingawarman, atau yang juga dikenal dengan nama Raja di Raja Guru Jayasingawarman. Saat itu sedang terjadi kekacauan di India dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Jayasingawarman lalu melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Ketika pertama kali datang ke Nusantara, dia diterima oleh Raja Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salakanegara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewa Warman VIII, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Bekasi. Dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun atau sampai tahun 382 Masehi. Tidak ada sumber sejarah yang menceritakan secara jelas mengenai genealogis Raja-Raja Tarumanegara. Sumber tertulis tentang Raja Tarumanegara bisa dilihat dalam prasasti Ciaruten yang menyebutkan nama Purnawarman sebagai raja pertama. Sementara itu, dalam naskah Wangsakerta menyebutkan jika Purnawarman adalah raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara.
Dari prasasti yang ditemukan itu, semuanya menunjukkan Purnawarman sebagai raja yang berkuasa. Tapi kalau dilihat masa berdirinya kerajaan ini yang sampai ratusan tahun, rasanya mustahil kalau Purnawarman tidak memiliki penerus yang cakap untuk melanjutkan kepemimpinannya. Maka dari itu, Tarumanegara kemungkinan memiliki lebih dari satu raja. Hanya saja tidak disebutkan dalam prasasti. Penyebutan Purnawarman dalam beberapa prasasti kerajaan Tarumanegara karena dia dianggap sebagai penguasa terbesar dan raja yang terkenal pada kerajaan itu. Menurut prasasti Tugu, kekuasaan Purnawarman meliputi banyak wilayah di bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Beberapa pusat lokasi kekuasaan Tarumanegara meliputi Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Purnawarman juga memerintahkan penggalian Sungai Candrabaga atau juga disebut dengan Kali Bekasi yang memiliki panjang sekitar 12 km dan Sungai Gomati yang menjurus ke laut. Menariknya, setelah dilakukan proses penggalian dirayakan dengan adanya persembahan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Pusat kekuasaan kerajaan ini ada di sekitar wilayah tersebut, antara Bekasi dan Karawang. Purnawarman juga mendirikan ibu kota kerajaan yang dinamai Sundapura. Dan hal ini dibuktikan dengan munculnya Komplek Candi Batu Jaya dan Komplek Cibuaya. Lahirnya kerajaan Sunda tidak bisa dilepaskan dari Tarumanegara. Setelah Linggawarman, raja terakhir kerajaan Tarumanegara wafat, kekuasaan Linggawarman turun kepada menantunya, Tarusbawa. Tarusbawa ingin mengembalikan zaman keemasan Tarumanegara ketika dipimpin oleh Purnawarman. Perpindahan kekuasaan ini menyebabkan Tarumanegara dan kerajaan bawahannya bergolak. Tarusbawa yang masih ingin melanjutkan kerajaan Tarumanegara lalu memindahkan pusat kekuasaannya ke Sunda. Pada tahun 670 Masehi, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Writa Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh, untuk memisahkan kerajaannya dari kekuasaan Tarusbawa. Writa Kandayun melakukan pemberontakan untuk melepaskan diri dari Tarumanegara. Alasan lainnya adalah karena putra mahkota Galuh berjodoh dengan Parwati, putri Maharani Shima dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Dengan dukungan Kalingga, Writa Kandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan Tarumanegara dipecah dua. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Tahun 670 Masehi, kawasan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batas. Sukabumi sebagai wilayah di barat Sungai Citarum otomatis masuk ke wilayah Kerajaan Sunda. Ibu kota kerajaan yang baru berada di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan. Di sana, Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane berdekatan dan berjajar. Dekat Bogor saat ini yang dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Sedangkan Tarumanegara menjadi bawahan Kerajaan Sunda. Tarusbawa dinobatkan sebagai Raja Sunda pada hari Raditepon, 9 Sukla Paksa, bulan Yista tahun 519 Saka, atau kira-kira tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Saat Tarusbawa meninggal pada tahun 723 Masehi, kekuasaan Sunda dan Galuh berada di tangan Sanjaya, karena Sanjaya menikahi putri Tarusbawa. Sanjaya lalu menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh setelah peristiwa penumpasan kudeta di Galuh oleh Purbasora. Tahun 732 Masehi, Sanjaya menyerahkan kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya, Rakyan Panaraban yang bergelar Tamperan. Menyatunya Sunda Galuh menggabungkan kembali wilayah bawahannya yang terpisah, seperti Tanjung Kidul. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi disebutkan seorang raja bernama Maharaja Srijaya Bupati yang berkuasa di Prahajian Sunda. Jaya Bupati kemudian digantikan oleh Rahyang Niskalawastu Kencana. Lalu Prabu Maharaja Linggabuana yang ikut terlibat dalam Perang Bubat. Raja Pajajaran selanjutnya adalah Prabu Ratu Dewata.
Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari Kerajaan Banten, yang saat itu menjadi kerajaan bawahan Sunda dan bercorak Islam, yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sanjaya yang merupakan anak dari Sana, Raja ketiga Galuh. Kerajaan Mataram juga merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga. Mataram berlokasi di daerah yang banyak dialiri sungai, seperti Sungai Progo, Sungai Bokwonto, dan Sungai Bengawan Solo. Para ahli menduga bahwa Sanjaya tidak hanya menduduki tahta untuk menggantikan Sana pada tahun 717, tapi mendirikan kerajaan di lokasi baru pada tahun 732 setelah menaklukkan musuh-musuh Sana. Pemindahan ibu kota berkaitan dengan kepercayaan bahwa istana yang telah diserbu dan dihancurkan musuh sudah kehilangan tuannya, sehingga perlu dibangun istana baru di lokasi yang baru. Karena kepercayaan itu, Sanjaya menjadi pendiri dari Kerajaan Mataram dan Raja Kerajaan Mataram yang pertama, serta membentuk Wangsa Sanjaya untuk waktu yang lama. Sanjaya kemudian digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Menurut Prasasti Kalasan, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Mantiasi, Kerajaan Mataram adalah kerajaan di bawah Sriwijaya, yang saat itu dipimpin oleh Wangsa Shailendra. Setelah Rakai Panangkaran meninggal, Mataram dipimpin oleh Raja Daranindra atau Raja Indra dari Wangsa Shailendra. Pengganti Daranindra adalah Samarakrawira. Dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Samaratungga dan Balaputradewa. Samaratungga menjadi raja di Mataram, sedangkan Balaputradewa kemudian menjadi raja di Sriwijaya. Ketika Samaratungga memimpin Mataram, dia membangun Candi Borobudur. Samaratungga lalu menikah dengan putri Raja Darmasetu dan melahirkan seorang anak bernama Pramodawardhani. Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra yang beragama Buddha, kemudian menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Setelah Samaratungga meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dan Balaputradewa. Balaputradewa merasa dia adalah penerus Wangsa Shailendra, sementara Rakai Pikatan menganggap Mataram adalah milik Wangsa Sanjaya. Balaputradewa kalah dan pergi ke Sriwijaya tempat kakek buyutnya. Setelah kepergian Balaputradewa, Rakai Pikatan memperluas wilayah kekuasaan Mataram sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia juga menghidupkan kembali agama Hindu dengan membangun Candi Prambanan dan selesai pada masa pemerintahan Raja Daksa. Selanjutnya, Mataram dipindahkan ke Jawa Timur oleh Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa atau Empu Sindok. Empu Sindok adalah menantu dari Raja Wawa, raja terakhir dari Wangsa Sanjaya. Dengan dipindahkannya Mataram ke Jawa Timur, maka berakhir juga Mataram Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah. Empu Sindok kemudian menjadi raja pertama Mataram dan mendirikan Wangsa Isana. Hampir tidak ada sumber yang menunjukkan letak pasti kerajaan Sriwijaya. Tapi kalau dilihat dari kekuatan Sriwijaya dalam bidang maritim, bisa dipastikan kalau Sriwijaya terletak tidak jauh dari Sungai Musi. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan dan kejayaan. Berdasarkan catatan seorang biksu bernama Ising yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan ke Nalanda India pada tahun 671 dan 695 Masehi. Dalam catatan itu tertulis kalau Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha. Di sana terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakitri, seorang pendeta terkenal dari Sriwijaya. Pendiri sekaligus raja pertama Sriwijaya adalah Dapun Tahyang Sri Jayanasa dan biasa disebut dengan nama Sri Jayanasa. Informasi ini ditemukan dalam Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka, meskipun banyak peneliti yang kesulitan memecahkan lewat sumber-sumber yang dijumpai. Hal itu karena tidak ditemukan struktur genealogis yang terdiri dari susunan yang rapi. Saat ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, didapat sebuah cerita dari seorang pria bernama Dapun Tahyang.
Dia melakukan perjalanan suci yang dikenal dengan istilah Sidayatra dengan menggunakan sebuah perahu dan membawa pasukan sebanyak 20.000 orang dari Minangkabau menuju ke Palembang, Bengkulu, dan Jambi. Saat melakukan perjalanan, dia menguasai banyak wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa Bala Putradewa pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan laut. Selain itu, Sriwijaya memiliki letak yang strategis, memiliki komoditas dagang yang berharga, armada laut yang kuat, dan pendapatan yang melimpah. Karena banyak pedagang dari India dan Tiongkok yang berdagang di Sriwijaya, serta armada laut yang kuat. Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim. Wilayah kekuasaan Sriwijaya juga meluas sampai ke Thailand dan Kamboja. Peninggalan Sriwijaya di Thailand bisa dilihat dari Pagoda Boromtat dengan gaya arsitektur Sriwijaya di Thailand. Kerajaan Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan Cina dan India, serta berhasil diperluas hingga wilayah Jawa Barat. Sriwijaya runtuh karena serangan dari Kerajaan Medang Kamulang, Jawa Timur, di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Selain itu, Sriwijaya juga diserang oleh Kerajaan Cholamandala dari India pada tahun 1023 Masehi. Banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Terdesak kerajaan Thailand yang mengembangkan wilayahnya sampai ke Semenanjung Malaya, serta adanya kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Setelah kerajaan Singosari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang, seorang adipati Kediri, Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara dari Singosari, berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan Arya Wiraraja, seorang adipati Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit. Konon, Raden Wijaya menamai kerajaannya dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Raden Wijaya adalah raja yang bijaksana. Dia memberikan kedudukan pemerintahan kepada orang-orang yang sudah membantunya. Pengganti Raden Wijaya adalah Jayanegara yang saat itu masih berumur 15 tahun. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Raja Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri yang bernama Tanca. Selanjutnya kekuasaannya digantikan oleh adiknya, Brekahuripan, yang bergelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Ini karena Raja Jayanegara wafat tanpa meninggalkan putra. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi juga terjadi pemberontakan, tapi berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada yang saat itu menjadi Bayangkara Majapahit. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatiha Mangkubumi Majapahit. Saat pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah, pantang bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Sumpah itu dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Wilayah yang dimaksud Nusantara oleh Gajah Mada meliputi Malaka, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Maluku. Setelah Tribuana Tunggadewi meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Hayam Wuruk. Dia naik tahta pada usia muda, yaitu 16 tahun. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya seluas wilayah Indonesia sekarang, bahkan sampai ke wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Hayam Wuruk tidak lepas dari peran Gajah Mada yang berusaha mewujudkan Sumpah Palapanya. Selain politik, karya sastra juga mengalami kemajuan. Pada tahun 1365, Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca. Ada juga Kitab Sutasoma dan Arjuna Wijaya yang ditulis oleh Empu Tantular. Menurut Mahuan, seorang musafir Tiongkok di Majapahit sudah dikenal kemajemukan budaya,
agama, dan adat istiadat. Bukan cuma itu, perekonomian Majapahit juga terbilang sangat maju. Keinginan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara berakhir setelah terjadi Perang Bubat. Perang antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit. Gajah Mada meninggal pada tahun 1364. 3 tahun setelah meninggalnya Gajah Mada, jabatan Mahapati dibiarkan kosong. Dan pada tahun 1367, Gajah Enggon diangkat sebagai penggantinya. Setelah Hayam Wuruk meninggal, kejayaan Majapahit perlahan-lahan melemah. Kemunduran ini disebabkan oleh adanya perebutan tahta kerajaan. Pengganti Hayam Wuruk adalah Kusuma Wardani, yang menikah dengan Wikrama Wardana, sepupunya sendiri. Tapi Wirabumi, anak dari selirnya, berusaha ingin merebut tahta tersebut. Perang Paregrek pun terjadi antara Wikrama Wardana dengan Wirabumi, dan dimenangkan oleh Wikrama Wardana. Sebelum meninggal pada tahun 1429, dia mengangkat Dewi Suhita, anak Wirabumi. Kemudian Majapahit terus berganti raja dengan berbagai pergolakan di dalamnya. Raja terakhir Majapahit adalah Bre Ranawijaya atau Brawijaya, sampai akhirnya Majapahit dikuasai oleh Kesultanan Demak. Itu tadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh di Indonesia. Bahkan bekas kejayaan Sriwijaya dan Majapahit masih dipakai oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.